Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama sebelum kita beribadah online pada hari ini, kita siapkan hati kita. Kita mau ambil waktu, kita mau berdoa sama Tuhan. Datang sama Tuhan Yesus Kristus, Dia Bapa, Dia sumber segala sesuatu. Biarlah hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan, membawa pujian syukur. Yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan di setiap pribadi, di setiap hati, di rumah-rumah, bahkan di jalan-jalan, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami umat-Mu siap bersyukur, bersorak-sorai, memuji nama-Mu yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari engkau yang di rumah-rumah bersama kita bertepuk tangan. Kita puji Dia, membawa ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan. Yeay. Engkau layak Tuhan. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami
Engkau layak menerima pujian syukur. Terima kasih, terima kasih. Biarlah ucapan syukur ini keluar dari hati kami. Karena Engkau memang sungguh sangat baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari Engkau yang di rumah angkat suaramu, katakan ku bersyukur Buat Tuhan Yesus. kasih setia-Mu Amin. di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan kami Ku bersyukur. bersyukur Bapa, Engkau baik, Engkau baik. ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur kasih setiamu
Saudara sekalian, pada hari ini yang luar biasa, kita mendapatkan lagi pembicara kita seperti biasa, yaitu Bapak Pendeta Surono Tan. Beliau adalah dosen STT Tati yang ada di Malang, dan kali ini beliau akan menyampaikan tentang Injil Kemakmuran. Silakan Pak, Tuhan berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang Jemaat GSCA Maranatha Palembang. Saya sangat senang sekali kalau bisa kembali melayani di bagian firman Tuhan pada kesempatan ini, Saudara. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah teologi atau pengajaran yang sesat. Kita terus melanjutkan ini kekristenan palsu, dan kali ini kita akan membahas mengenai Injil Kemakmuran. Jadi saya mau memberi judul firman Tuhan pada kesempatan ini, Injil Kemakmuran versus Injil yang sejati. Nah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu merendahkan hati kami untuk kami bisa mendengar daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu yang lemah ini, dan berikan kepada kami pencerahan dan sekaligus kesanggupan untuk kami bisa menerjemahkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Saudara, memang kalau kita melihat bahwa isu Injil Kemakmuran ini bukan isu yang baru. Sudah cukup lama, Saudara. Namun demikian, mari kita coba untuk telisik, kita uji bahwasanya meskipun ini isu lama, tetapi pengaruhnya itu masih sangat kuat, terutama di dalam tradisi gereja-gereja Pentakosta karismatik. Saudara, nanti kita akan melihat lebih jauh, Saudara, mengenai hal ini. Tapi pertama-tama coba kita mengerti terlebih dahulu istilah Injil Kemakmuran, atau dalam bahasa Inggris Prosperity Gospel, itu punya nama lain, seringkali disebut dengan istilah-istilah yang berbeda, Misalnya saja The Health and Wealth Gospel, Injil Kesehatan dan Kemakmuran, atau nama lain ini agak sedikit merupakan sebuah cibiran sebenarnya, Name it and claim it, atau Blot it and grab it. Artinya pokoknya sebut saja, lalu klaim dalam nama Tuhan Yesus, maka itu jadi milik saya. Atau nama yang lain lagi sering juga disebut dengan The Gospel of Success. Dan sekarang kita melihat bahkan ada gereja-gereja yang masih menyematkan sukses itu pada nama gereja itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau mulai dengan sebuah statistik dari Pew Research Center yang mengadakan sebuah survei tahun 2006 yang mendapati, saudara, 78% 78% mayoritas ini dari kaum Pentakosta dan karismatik di Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, dan Asia meyakini bahwa Allah akan mengaruniakan kemakmuran secara materi kepada orang-orang percaya yang memiliki iman yang cukup kuat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 78% ini hampir meliputi semua benua ini selain Australia, saudara, riset ini dilakukan, percaya Allah akan mengaruniakan kemakmuran kalau kita beriman kepada Dia. Nah, saudara, karena tadi disebut di Amerika Serikat,
Serikat, Amerika Latin, Afrika, Asia, saudara, ini menunjukkan bahwa ini sudah menjadi sebuah fenomena yang global. Ya, dan kalau kita melihat memang ini asal usulnya dari Amerika, Injil Kemakmuran ini. Ya. Nah, lalu kemudian ya, bagaimana itu tersebar ke seluruh dunia? Ya, bayangkan saja para penginjil kemakmuran itu menggunakan jet pribadinya, saudara, pergi ke Filipina, pergi ke Afrika, pergi ke Indonesia, pergi ke di Brasil, ya, dan kemana saja mereka pergi, dan mereka memberitakan Injil itu, ya, sehingga tidak heran pengaruhnya itu sedemikian luasnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dan ada penginjil mereka, ya, yang begitu vulgar, ya, menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Misalnya saja ya, Robert Tilton, ya, di penginjil Amerika Serikat, saudara, yang juga penginjil Injil Kemakmuran tentu saja. Ya, dia mengatakan bahwa miskin itu dosa. Coba bayangkan, miskin itu dosa. Lalu penginjil yang lain, Jerry Savelle, ya, dia mengatakan jika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan kaya raya, saudara. Nah, ada yang sedemikian lugas vulgarnya mengatakan hal-hal yang seperti itu. Nah, di Indonesia barangkali kita mendapati misalnya ya, masih ada seperti peringatan yang seringkali dikatakan ya di mimbar-mimbar. Saudara, kita adalah anak raja misalnya. Nah, memang itu betul sekali, saudara. Tetapi asumsi di balik itu bahwa anak raja ini ya pasti akan mendapat privilege, ya, hak istimewa, diistimewakan oleh Tuhan. Hidupnya tidak boleh penuh dengan penderitaan, penyakit tidak boleh sentuh dia. Dan kemakmuran harus menjadi ciri daripada kehidupan anak-anak raja itu, saudara. Ya, saya pernah mengikuti, ya, saya pelayanan di satu gereja, dan setiap kali saudara mau memberi persembahan selalu ada semacam dorongan, ya, bahwa kita adalah umat pilihan Allah, ya, dan Allah mau supaya kita tidak hanya punya rumah di surga, tapi punya rumah di sini juga, di muka bumi ini. Ya, semua hutang-hutang akan terbayar. Tuhan akan bukakan pintu tingkap-tingkap langit, lalu berkat Allah akan dicurahkan dengan luar biasa sehingga kita, ya, akan mendapat pelanggan yang baru, utang-utang terbayar lunas, investasi kita berhasil, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan ya pengaruh ya apa yang diajarkan oleh para penginjil kemakmuran itu terhadap gereja-gereja yang ada di konteks Indonesia ini, saudara. Nah, mari kita akan coba kenali ya gerakan ini, ya, gerakan ini. Nah, bahwasanya memang ini ada kaitannya dengan gerakan-gerakan yang lain, ya, misalnya saja dengan gerakan Word of Faith, ya, perkataan iman. Ya, ini yang muncul kira-kira awal dari dekade 80-an, saudara. Ya, nanti itu disuarakan oleh orang-orang seperti Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, ya, dan masih banyak yang lain lagi, saudara, ya. Nah, itu adalah word of faith, ya, kuasa dari perkataan, ya. Kalau kita mengimani sesuatu dan memperkatakannya, ya, pasti itu akan dijawab, itu akan digenapi oleh Allah dalam kehidupan kita. Lalu juga ada positive confession, ya, pengakuan yang positif. Nah, ini yang tadi saya singgung dengan istilah name it and claim it, ya. Apa yang kita
klaim dengan mulut kita dan yang kita imani pasti akan jadi. Nah, saudara, ada sederet nama ya mereka-mereka yang mengajarkan hal-hal yang seperti ini ya. Injil Kemakmuran ya, saudara, ada Benny Hinn, ini orang-orang yang mungkin relatif kita kenal, saudara ya. Lalu ada Paula White, ada Joel Osteen ya, lalu ada suami istri Creflo dan Tavi Dollar ya. Saudara, mereka adalah orang-orang yang memelopori gerakan ini, yang mengajarkan Injil Kemakmuran itu. Nah, saudara, sekarang mari kita akan membandingkan seperti yang saya sudah katakan di awal tadi ya. Kita mau coba membandingkan Injil Kemakmuran dengan Injil yang sejati. Ya, mulai dari Injil Kemakmuran. Injil Kemakmuran itu pertama-tama berpusat pada diri manusia. Sementara Injil yang sejati berpusat pada Kristus. Dan ini adalah persoalan terbesar, saudara, di dalam pengajaran Injil Kemakmuran, saudara. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang benar seharusnya kita manusia, ciptaan Allah, seharusnya ciptaan itu melayani Sang Pencipta. Tapi di sini dibalik, ya. Justru bagi mereka Allah ada, meskipun mungkin nggak disuarakan ya secara tersurat, ya. Allah ada itu untuk melayani kita. Nah, itu sebabnya mereka menuntut rumah yang mewah, mobil yang mewah, fasilitas yang begitu baik, yang istimewa, menuntut rekening yang gendut, menuntut kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau nama Yesus disebut, maka nama itu hanya dipakai sebagai alat untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri, saudara. Nah, itu sebabnya kalau saudara membaca buku-buku dari para penginjil atau para penulis Injil Kemakmuran, saudara akan menemukan bahwa ayat-ayat itu semua dipahami dari sudut pandang diri, bukan sudut pandangnya Allah, tetapi diri ya. Contoh misalnya, saudara ya, Markus pasal 11 ayat 24 ini adalah salah satu ayat favorit mereka ya. Dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kelihatannya ayat ini persis seperti yang mereka ajarkan. Apa saja yang kita minta, termasuk kekayaan material, ya, kedudukan, fasilitas, saudara, apa saja, kemewahan, ya. Kalau kita minta dan percaya, pasti akan diberikan. Nah, saudara, mari saya mau ajarkan sesuatu kepada saudara ini ya. Kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab itu seperti bahan mentah ya. Contoh misalnya, kalau kita mau buat sup ya, maka ada wortel, ada seledri, ada kentang, ya, ada ya yang lain, sosis dan sebagainya, itu bahan mentah. Nah, untuk menjadi sup maka harus kemudian diramu ya, diolah jadi satu, baru kemudian jadi sup. Nah, demikian pula kalau kita belajar firman Tuhan, kita tidak bisa hanya melihat satu ayat lalu seolah-olah ayat itu berbicara seperti yang kita mau. Ini persoalan, saudara. Nah, itu sebabnya ayat ini harus diterangi, ya, dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Misal, ya, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, perhatikan di sini ada kata salah berdoa. Jadi mungkin nggak kita salah berdoa? Mungkin.
mungkin, saudara. Ya, jadi kalau demikian, apa saja itu bukan segala sesuatu, sebab kita manusia dalam kedagingan kita bisa jadi kita minta sesuatu yang sebenarnya Allah tidak kehendaki untuk diberikan kepada kita, saudara. Nah, itu doa yang salah. Ya. Lalu tambahkan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tolong garis bawah itu. Menurut kehendaknya. Artinya apa, saudara? Allah akan mengabulkan doa kita kalau yang kita minta itu sejalan dengan kehendak Allah. Jadi apa saja ya di Markus pasal yang ke-11 ayat 24 itu tidak berbicara mengenai apa saja yang kita mau. Tidak, saudara. Maka Allah yang akan menguji apakah yang kita minta itu sesuai dengan yang kita butuhkan, atau justru kalau itu diberikan kepada kita maka bukan berkat yang kita terima, tetapi justru masalah yang akan kita terima. Nah, itu yang pertama, saudara ya. Kita bandingkan lagi. Injil kemakmuran itu justru mengumbar keinginan daging kita. Sementara Injil yang sejati itu mengajak kita untuk kita mati terhadap keinginan daging dan hidup bagi Kristus. Nah, persoalan dengan Injil kemakmuran adalah menawarkan apa yang kita dalam kedagingan kita mau, saudara. Ya, kita dalam kemanusiaan kita sudah pasti kita mau duit yang banyak, kita mau fasilitas yang mewah, kita mau kesehatan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu yang kita mau. Tetapi apakah itu yang harusnya kita tawarkan? Sebab berbahaya sekali, saudara, pada saat kita diberi apa yang kita mau menurut keinginan daging, maka itu bukan berkat. Itu justru akan membuat kita terpuruk, saudara. Dan bahkan akan menuntun kita kepada kebinasaan, saudara. Karena umumnya mereka-mereka yang punya keinginan menjadi kaya, mereka jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, kata Rasul Paulus, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang mereka tawarkan. Semua yang kita mau menurut keinginan daging. Mereka tidak akan pernah berbicara mengenai pertobatan, tuntutan untuk menyangkal diri dan mengikut Kristus. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Yang ada adalah kekayaan, kemakmuran, kesehatan, semua kenyamanan hidup. Itu yang mereka tawarkan. Bahkan beberapa penginjil, saya kira yang sudah kelewatan sekali, ya. Mereka bahkan mengatakan Yesus sendiri adalah seorang yang kaya raya, ya. Dari bayi saja dikasih emas, ya, mur, ya, dan minyak yang begitu mahal. Jadi Yesus dari muda saja sudah kaya. Lalu dia mengadakan KKR setiap hari itu butuh biaya yang banyak. Yesus itu Yesus yang kaya raya. Saudara, ini berbahaya sekali pandangan yang seperti ini. Ya. Menyuarakan apa yang sebenarnya Alkitab tidak suarakan. Akibatnya apa, saudara? Orang kalau sudah, ya, pola pikirnya itu sudah dikuasai dengan materi, saudara, akhirnya orang akan jatuh ke dalam dosa keserakahan. Masih ingat, saudara, apa yang saya sampaikan waktu lalu mengenai tema mendeteksi kekristenan yang palsu? Itu para pengajar palsu, mereka sudah terbiasa dengan keserakahan. Malahan dalam ayat yang ke-14 dikatakan mereka sudah terlatih, ya, hidup secara serakah itu. Itu sebabnya tidak heran kalau rumah mereka itu multi-million dollar, saudara. Ya, ada satu gambar nanti saya tunjukkan di
PowerPoint itu ya, itu ada gambar rumahnya Kenneth Copeland ya, yang begitu megah, dalamnya mewah luar biasa saudara. Creflo Dollar juga demikian. Lalu juga ada Jesse Duplantis punya rumah yang seperti istana saudara. Bandingkan dengan Rasul Paulus ya, pada saat dia menginjil, dia ada di dalam penjara yang pengap, yang tidak ada fasilitas apapun yang bisa dibanggakan di sana saudara. Jauh berbeda langit dan bumi, tetapi mereka tidak peduli dengan itu. Yang mereka kejar adalah keinginan daging mereka sendiri. Dan jangan kaget, mereka yang ikut ya pengajaran Injil tersebut, mereka akan punya kehidupan, gaya hidup yang sama seperti yang sudah kita lihat dalam kehidupan para penginjil itu. Mereka melihat ayat-ayat seperti misalnya Kejadian 12 ayat 2 misalnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini perjanjian Allah dengan Abraham. Lalu dipahami oleh para penginjil kemakmuran itu pun juga yang berlaku bagi kita. Dan berkat di sini selalu dipahami, saudara, dalam pengertian material, ya, bukan spiritual, tetapi material. Nah, saudara, mari kita bandingkan ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, contoh misalnya, saya mengutip dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Ya, perhatikan di sini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Lalu dia tambahkan keras sekali, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Apa yang digaungkan, apa yang yang diobral oleh para penginjil kemakmuran itu justru yang dikondem, yang dicela, dan yang bahkan harus dimatikan, kata firman Tuhan ya. Rasul Paulus pakai bahasa yang kuat sekali, put to death ya, matikan itu. Dulu memang waktu kamu hidup dalam kehidupan yang lama, kamu hidup dengan cara seperti itu, kamu punya sifat-sifat semuanya itu. Tapi ketika engkau menjadi orang percaya, seharusnya semua itu dimatikan. Ya, dimatikan, put to death. Termasuk di situ adalah keserakahan. Saudara, mari lanjut lagi sekarang. Ya, bandingkan lagi Injil kemakmuran dengan Injil yang sejati. Injil yang kemakmuran pada gilirannya ini semua satu dengan yang lain ada hubungannya ya, berpusat pada diri ya, lalu kemudian hidup menurut daging ya, lalu kemudian tentu saja akibatnya kita lebih fokus kepada hal-hal yang sementara. Padahal Injil yang sejati mengajak kita untuk bahkan melihat kehidupan kita yang sekarang ini dari sudut pandang kekekalan, saudara. Kekekalan itulah yang real, itulah yang sejati. Kehidupan kita di muka bumi ini, saudara, itu adalah sementara. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan apa? Kumpulkanlah harta di surga. Ya, kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat, ya, di mana karat tidak bisa merusak, pencuri pun tidak bisa mengambilnya. Tapi justru Injil kemakmuran itu membuat mata kita tertuju kepada hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya sementara. Nah, saudara, saya percaya saudara kenal dengan nama Joel Osteen ya, dan salah satu bukunya yang menjadi bestseller itu adalah Your Best Life Now. Your Best Life Now. Penekanan pada now itu. Saudara, ini berbahaya sekali buku ini. Ya.
Seharusnya kita orientasi kita itu kepada yang akan datang nanti, kekekalan di mana kita bersama dengan Allah di dalam kekekalan tanpa ada batasan waktu, saudara. Dan kalau saudara perhatikan buku itu, ya ini pengamatan dari seorang penulis yang adalah favorit saya, ya Ravi Zacharias. Dia mengatakan, saudara, bahwa membaca buku itu, ya dari lembar ke lembar, saudara tidak akan menemukan kata salib muncul di sana. Yang ada adalah hidup yang baik, yang makmur, sehat pada masa sekarang ini. Tuhan Yesus hanya dipakai sebagai alat. Nah, pertanyaannya, mungkinkah, kata Ravi Zacharias, kita dapat menjalani kehidupan yang terbaik sekarang ini tanpa salib? Nah, ini pertanyaan yang saya kira telak sekali, langsung mematahkan apa yang disampaikan oleh Joel Osteen di dalam keseluruhan buku itu. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, justru yang sebaliknya yang diajarkan itu yang terjadi. Saya kira ini sebuah Injil yang lain seperti Rasul Paulus katakan di dalam surat Galatia. Dan terkutuklah mereka yang mengajarkan Injil yang lain dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Lalu yang terakhir, saudara, yang terakhir, ya, membandingkan kembali Injil kemakmuran, ya, dan Injil yang sejati. Injil kemakmuran mengajarkan kalau kita memberi, ya, itu seperti investasi, ya. Jadi kita memberi, nanti pasti kita akan menerima. Injil yang sejati mengajarkan, ya, kita memberi itu sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Allah, bahwa Allah sudah menyatakan kebaikan dan kemurahannya di dalam dan melalui Yesus Kristus, sehingga kita yang tadinya orang berdosa kemudian dibenarkan dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Jadi kalau saya memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, bukan investasi, tapi saya mau ungkapkan rasa syukur saya kepada Allah. Saudara, itu pengajaran dari Injil yang sejati, ya. Tapi lagi-lagi kita melihat, saudara, ya, para penginjil kemakmuran itu selalu comot-comot ayat untuk kepentingan mereka, ya, yang membenarkan posisi mereka. Ya, mereka suka dengan ayat misalnya Matius 13 ayat yang ke-8, ya, yang bunyinya begini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ya, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara, ini disuarakan, ya, kepada umat, ya, dan mengatakan kalau Anda memberi benih, ya, benih, itu pemberian Anda itu seperti benih. Nanti pada gilirannya Allah akan melipat gandakan. Ada yang 100 kali, 60 kali, 30 kali. Sehingga orang berbondong-bondong memberi, saudara. Dengan tujuan atau dengan motivasi, pada gilirannya Allah nanti akan mencurahkan berkat besar-besaran secara material, ya, ke dalam kehidupan saya. Padahal, saudara, kalau kita membaca pasal 13, Tuhan Yesus sedang menyampaikan perumpamaan tentang penabur.
Ya. Dan di ayat-ayat selanjutnya dia menjelaskan itu ya, menjelaskan mengenai ayat-ayat yang perumpamaan yang dia sampaikan itu. Misalnya ayat yang ke-23 ya, masih di pasal yang sama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi ini benih bukan benih pemberian, tapi firman. Ya, firman. Ya, dan karena itu ia berbuah, ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara, bukankah ini yang juga menjadi pengalaman kita? Ya, kadang-kadang kita membagikan ayat firman Tuhan, kita pikir ya itu ayat yang mungkin semua orang tahu ya. Hanya perkataan firman saja yang kita bagikan. Tetapi saudara, di luar dugaan kita, Allah bekerja dalam kehidupan orang itu melalui kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga hasilnya ada yang 100 kali lipat, 60 kali. Ini berbicara mengenai transformasi kehidupan, saudara. Mereka-mereka yang menerima firman itu dalam hati mereka, menyimpannya, mengingatnya, bahkan menjadikannya sebagai prinsip dalam kehidupannya, saudara. Maka kehidupannya akan diubahkan dengan cara-cara yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya mari kita akan melihat bahwa sesungguhnya Injil kemakmuran, ya ini kesimpulan kita, adalah Injil yang berbeda. Dia sama sekali di luar dari pengajaran Injil yang sejati. Nah, itu sebabnya. Ini yang saya mau ingatkan kepada kita sekalian, saudara. Injil yang berbeda tidak punya kekuatan apa-apa untuk menyelamatkan orang. Rasul Paulus katakan apa? Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia yang berdosa, saudara. Itu Injil yang sejati. Tetapi Injil kemakmuran adalah Injil yang berbeda, Injil yang lain. Dan karena itu Injil yang lain, dia tidak pernah membangun, menyelamatkan, mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi Injil kemakmuran selalu merusak dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Itu sebabnya, saudara, saya yakin kita orang percaya kita mesti menolak, mengatakan tidak kepada Injil kemakmuran dan mengizinkan Injil yang berpusat pada Kristus itu, bukan berpusat pada diri saya, keinginan saya, kemauan saya, kehendak saya. Itulah yang akan saya pegang teguh dalam hidup saya. Karena saya tahu ketika saya berjalan di dalam kebenaran Injil yang sejati, maka saya sedang dituntun kepada kehidupan. Ya, dan kehidupan yang luar biasa, yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita surgawi. Sampai akhirnya kita dijemput oleh Tuhan, entah oleh kematian atau kedatangannya yang kedua kali, untuk kita menikmati berkat yang lebih besar lagi. Saudara, puji Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi atau membuka wawasan kita lebih jauh, saudara, dan sekaligus untuk mengingatkan kita semua. Sekali lagi, ini bukan hal yang baru, tetapi kalau kita tidak waspada, maka saudara, dalam hal-hal tertentu kita masih sangat dipengaruhi oleh pengajaran daripada Injil kemakmuran. Katakan tidak dan hidup berdasarkan Injil Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena saat ini Tuhan membukakan mata rohani kami sekali lagi untuk melihat bahaya daripada Injil kemakmuran. Bapa, setelah kami mendengar semuanya ini, kami berketetapan hati menolak Injil kemakmuran, dan kami hanya mau memegang teguh Injil Yesus Kristus, Injil yang sejati itu. Karena Injil itulah
yang adalah kabar baik yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini doa kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara sekalian, kita sudah dengar tadi itu penjelasan khotbah pengajaran daripada Bapak Pendeta Surono Tan tentang Injil kemakmuran. Dan saudara, biarlah engkau dan saya tetap mengikuti Injil sejati. Karena di dalam Alkitab mengatakan dengan jelas, kita jangan percaya pada Injil yang lain. Walaupun disampaikan oleh malaikat sekalipun, tetapi biar kita pada Injil yang benar ini. Jadi saudara sekalian, biar kita ikuti Injil yang benar dan Tuhan pasti memberkati saudara. Baiklah, sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami memberkatikan hamba-Mu satu keluarga dalam pelayanannya. Demikian juga sebagai dosen di STT Sati Malang. Tuhan memberkati, Tuhan berkatikan hamba-Mu ini Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan berkati dalam kesehatan dan semuanya dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kami mau berdoa untuk saudara. Saudara yang hadir pada hari ini nih, yang ingin mendapatkan Injil sejati dan supaya engkau jangan salah, engkau buka hatimu dan angkat tanganmu, kami mau berdoa. Kami mau berdoa bagi saudara yang mau minta supaya engkau mendapatkan Injil yang benar, Injil sejati, bukan Injil yang lain. Walaupun itu sudah digaungkan Injil yang lain yang salah ke seluruh muka bumi oleh para pendeta dan gereja yang asalnya dari Amerika Serikat ini. Tuhan, kami yang pengen Injil yang sejati, Injil yang benar supaya kami dapat menjadi murid yang benar, murid Tuhan Yesus, dan kami menjadi anak Tuhan yang benar. Hamba-Mu berdoa supaya kami hidupkan Injil yang benar, supaya hati kami mengenal siapakah Yesus yang benar, supaya hati kami dapat mengenal Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, sebelum saya tutup, kami mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bagi saudara yang sakit pada saat ini dan saudara yang lain yang membutuhkan bantuan doa. Sehingga saudara membutuhkan doa
Saudara, angkat tanganmu atau letakkan tangan kananmu ke dadamu. Kami mau berdoa. Tuhan, kami yang mengangkat tangan, kami yang meletakkan tangan kami di dada kami atau tangan kami di tempat yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus yang kami sembah adalah Sang Penyembuh. Yesus Kristus, di dalam Yesus ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, kami yang membutuhkan kesembuhan, terjadilah kesembuhan. Kami berdoa, terjadilah kesembuhan. Kami berdoa, terjadilah kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan. Saudara yang mempunyai masalah yang lain yang perlu bantuan doa, entah itu mungkin keuangan, mungkin hubungan, mungkin apapun. Tuhan, kami berdoa, baik kami yang membutuhkan tentang keuangan, tentang masalah ekonomi dan yang lain-lain, mungkin tentang hubungan, tentang sosial. Kami berdoa, Tuhan, cabut tangan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami hidup di dalam kelimpahan dalam Tuhan. Tuhan yang pelihara kami tahu bahwa dan kami kenal bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati untuk negara kami, Republik Indonesia, kami berkati tim medis, kami berkati TNI dan polisi dan semua aparat dalam negara kami yang kami cintai. Tuhan, tutup bungkus negara ini, tutupan darah Yesus untuk negara ini, dan kami mohon berkat Tuhan untuk negara ini. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami untuk kami jadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin.